Shalom, kembali Emak Lina Wijaya akan tanggapi satu komentar dari admin saudara. Hanya kafir yang mendukung kalian. Oh haleluya, puji Tuhan. Thank you ya bro. Tapi by the way, tanya dong, kamu tahu nggak sebenarnya definisi arti kata kafir? Karena selama ini sudah Mak lihat banyak sekali tanya, tapi dengan dirinya sendiri bingung atau tidak tahu dari tujuan pertanyaan atau definisi pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, itu PR buat kamu ya. Sebagai orang Kristen, Mak akan tanggapi dari kitab Matius pasal 5 kalau nggak salah ya. Ayat 17 sampai 48 itu perikopnya berjudul Yesus dan Hukum Taurat. Mak akan bacakan ayat 21 dan 22 saja. 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. 22, tetapi aku, kata Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oh puji Tuhan, haleluya. Nah, Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan sudah sangat strict, ketat, jelas mengatakan ya. Walaupun ketika hukum Taurat berkata barang siapa membunuh akan dihukum, Yesus Kristus berkata, jangankan membunuh, kamu marah aja dihukum. Kamu ngatain orang kafir aja, kamu sudah harus dibawa ke mahkamah agama. Kamu berkata jahil, neraka menyala-nyala menunggu kamu. Itu sebab artinya hukum kasih yang diajarkan dan dibawa, diteladankan oleh Yesus Kristus ketika dia ada di dunia ini menjadi yang pertama dan yang terutama. Apapun yang dilakukan orang, kebencian, kedengkian, kemarahan, zolim, fitnah, tuduhan, ancaman, itu tidak mengkondisikan kamu merespon dengan kata-kata kofar kafir. No. Orang Kristen diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk mengerjakan semua logika Allah. Kasihilah musuhmu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, dan seterusnya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, itu pengajaran yang sejati dari Allah yang sejati. Lalu bagaimana pengajaranmu ketika dengan enteng kamu berkata kepada saudaramu atau orang lain melalui pikiran, perkataan, dan tulisan? Wow, nah itu ya teman-teman, perbedaannya jelas kenapa emak harus keluar dari Islam dan menjadi Kristen. Wanita brilian pilih Yesus Kristus. Thank you. Kiranya Tuhan memberkati kamu ya. Salam santun, salam takjim dari Emak Lina Wijaya. Shalom.